bertatahkan hasrat. Bab 6. Apa ada orang lain di pulau ini? Setelah Miao Bing menjilatnya hingga bersih, saya menyadari bahwa saya tidak perlu membersihkannya lagi. Miao Bing menatapku dan berkata dengan nakal, "Kepala yang manis." Saya melihat Miao Bing. Dia berani melakukan ini di depan Lo Ye. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Miao Bing memutar matanya, lalu berdiri dan merapikan pakaiannya. "Ayo cepat pergi ke gua." Langit sudah agak gelap dan banyak waktu terbuang percuma dengan metode medis. Sekarang suhu di pantai berangsur-angsur turun drastis, memungkinkan angin sejuk bercampur dengan hawa dingin. "Sudahkah Anda menemukan gua?" Lo Yi menatap kami dengan penuh semangat. Dia kira akan bermalam di pantai, tapi sekarang ada sebuah gua di sana. Betul, saya mengangguk dan mulai mengepak satu-satunya barang bawaan kami. Kami tidak hanya menemukan guanya, tetapi Chen Fen dan saya juga membunuh seekor serigala liar. Miao Bing berjalan ke sisi Luo Ye dan membual, "Kalau tidak bertarung dengan serigala, bagaimana lagi Chen Fen bisa terluka?" Luo Ye hanya melihat Miao Bing dan kemudian berjalan ke sisiku. "Aku akan membantumu." Miao Bing meraih ranselnya dan kemudian mengeluarkan sepotong kayu kering. Jelas bahwa Luo Ye curiga dengan kata-kata Miao Bing pada saat itu dan dia tidak terlalu menghiraukan. "Apakah kamu benar-benar membunuh serigala?" Luo Ye ada di sampingku dan dengan bersemangat bertanya, "Kamu bisa bilang aku beruntung. Serigala ini sudah terluka. Kalau tidak, aku tidak bisa kembali." Saya berkata dengan santai dan cepat-cepat berjalan ke Gu Yufei. Pramugari ini masih pingsan dan belum sadar. Jika saya tidak mendengar napasnya, saya akan mengira wanita itu sudah meninggal. "Kamu hebat." Setelah Luo Yi mendengar pengakuan saya, dia menjadi penggemar saya. Saya belum pernah melihat serigala sungguhan. Saya memandang Luo Yi dan tidak mengatakan apa-apa. Jika orang normal mendengar tentang serigala, kebanyakan dari mereka pasti akan ketakutan. Dengan Luo Yi sebaliknya, dia sangat tertarik. "Ayo pergi." Aku mengangkat Gu Yufei ke punggungku. "Nanti kita harus membuang bangkai serigala liar. Kalau tidak, bau darah akan menarik binatang buas lainnya dan kita tidak akan bisa melawannya." Seekor serigala liar hampir membunuhku. Jika binatang buas lain datang, saya percaya bahwa saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan saya hanya bisa menerima takdir saya. Saya berjalan ke gua dengan Yufei di punggung saya. Dan Lu Ye ada di sisi saya untuk membantu saya menerangi jalan dengan obor. Hanya Miao Bing yang dengan marah mengikuti di belakangku. Setelah mencapai gua, saya meninggalkan Gu Yufei di dalam. Luo Ye mendekati mayat serigala liar dengan obor dan menatap mayat serigala liar dengan mata lebar. "Andai kita bersama sekarang di kantor, kamu gadis nakal. Apakah kamu berani memperlakukanku seperti itu?" Miao Bing menyilangkan tangan di dadanya dan menatap Luo Ye dengan marah. Setelah meninggalkan Gu Yufei, saya pergi keluar. "Kamu lagi ngapain?" Aku pergi ke sisi Miao Bing dan dengan kuat meremas pantatnya. "Mengapa kamu tidak menemukan beberapa daun kering untuk membuat api dan malah melirik Luo Ye sebagai gantinya?" "Gadis ini berkelahi denganku untuk laki-laki," kata Miao Bing dengan sedih. Aku terdiam sesaat. Apakah Miao Bing begitu posesif? Luo Ye belum melakukan apapun. Jika dia benar-benar melihatku bercinta dengan Luo Ye, apakah amarahnya akan meledak? "Miao Bing ini, aku akan hati-hati di masa depan," pikirku dalam hati. Setelah dikejutkan oleh saya, Miao Bing dengan enggan melangkah ke samping untuk mencari daun kering. Aku juga tidak diam. Aku mengeluarkan belatiku dan melangkah ke sisi serigala. Darahnya sudah kering. Aku berjongkok, aku sudah bisa mencium bau darah. Ini benar-benar serigala liar. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Luo Yi dengan rasa ingin tahu melihat tubuh serigala liar itu, sama sekali tidak takut. "Hai, jangan lihat lagi." Saya mengambil tubuh serigala liar dan mendorongnya ke samping. Lalu mengubur darah serigala dengan gundukan tanah di sekitarnya untuk menutupi baunya. "Kalau begitu buatlah api di sini untuk menyembunyikan bau darah," saya berkata ke Luo Ye. "Dan kamu?" Luo Ye menatapku dan bertanya dengan bingung. "Aku akan masak serigala ini
Untuk kalian terlebih dahulu untuk camilan malam. Saya mengambil tubuh serigala, lalu berbalik dan berjalan ke pantai. Memasak serigala sama sekali tidak sulit bagi saya, karena saya telah tinggal di pedesaan sejak saya masih kecil dan sering melihat orang membunuh babi hutan. Saya memotong tubuh serigala dengan belati dan dalam waktu singkat kulitnya robek. Setelah itu, saya mengeluarkan organ dalamnya dan merendam seluruh tubuhnya di air laut. Setelah sekitar 10 menit saya merasa sudah cukup. Sekali lagi saya mengambil tubuh serigala dari air. Serigala ini tidak berat, hanya 20–25 kg, cukup untuk kami berempat makan beberapa kali. Aku berjalan kembali ke gua kami membawa tubuh serigala di punggungku. Terlihat dalam linglung saya sepertinya melihat nyala api yang redup. Apakah ada orang? Saya tanpa sadar berhenti dan melihat nyala api yang redup di kejauhan. Nyala api yang redup bahkan mungkin tidak terlihat. Karena kondisinya, nyala api yang berkedip-kedip menunjukkan bahwa seseorang sedang mencoba menyalakan api. Terlalu jauh, saya juga tidak yakin. Dan jika ada orang lain, siapakah itu? Saya ingat sebelum kecelakaan pesawat, tidak ada lebih dari 100 orang di dalamnya. Tidak mungkin kami adalah satu-satunya 4 orang yang selamat dari begitu banyak orang. Akhirnya, meskipun saya melihat lengan yang terpotong di pantai, itu hanya beberapa orang, bukan ratusan orang. Satu-satunya kemungkinan adalah ada orang lain di pesawat yang masih hidup. Memikirkan hal itu membuatku tanpa sadar mempercepat langkahku. Sekarang, di pulau terpencil, seseorang akan mengungkapkan sifat aslinya. Sejujurnya, bertemu binatang buas lebih baik daripada bertemu orang lain. Ketika saya menghadapi binatang buas, saya masih bisa menemukan cara untuk menghindari bahaya, tetapi hati orang tidak dapat diprediksi dan sulit disegah. Ketika saya kembali, api sudah menyala. Setelah menjatuhkan tubuh serigala ke tanah, saya memotong sepotong daging dengan belati dan memasukkannya ke tongkat kayu. Saya harus memuji sikap perhatian Lo Ye. Dia membawa semua tongkat kayu yang telah dia siapkan sebelumnya. Apakah kita akan makan daging serigala? Mata Lo Ye melebar dan dia berkata dengan penuh harap, "Ya, tidak ada lagi yang bisa dimakan," kataku sambil tertawa. Oh, saya tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan di pulau terpencil ini. Miao Bing menghela nafas. Kondisi di sini terlalu sulit. Jika dia sendirian di rumah, pembantunya akan menyiapkan makanan anak untuknya dan membuatnya makan dengan nikmat. Kemudian saya bisa mandi air panas dan tidur nyenyak. Tapi di sini kita hanya bisa makan ikan lunak dan daging serigala. Memikirkannya membuat Miao Bing sedih. Jangan menangis, mungkin kita akan diselamatkan besok. Saya tidak menyangka Miao Bing tiba-tiba menjadi sangat rapuh. Kemudian saya menyerahkan daging serigala yang saya pegang. Saya akan mengajari Anda cara memanggang daging. Siapa yang menangis? Aku tidak menangis. Miao Bing dengan cepat menyeka air matanya dan mencubitku saat dia makan daging panggang. Kami bertiga duduk di dekat perapian tanpa sadar mengobrol santai. Saya tidak memberitahu Miao Bing dan Lo Ye tentang api yang saya lihat karena saya tidak yakin apakah ada orang lain. Zizizi. Tidak lama kemudian aku mencium bau daging di atas api. Tapi kemudian teriakan ngeri datang dari gua. Ah!